Renungan Harian HKBP Desa Teladan, Selasa 25 Agustus 2026. Renungan kita tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya dengan jujur kepada kita masing-masing. Berapa orang yang tahun ini kita buat menangis? Ya, sahabat kita kah, orang tua kita kah, atau siapapun. Berapa orang yang kita buat kecewa? Berapa orang yang menderita karena perkataan kita? Berapa orang yang kehilangan sukacita? Bahkan kehilangan harapan karena tingkah laku dan kejahatan kita. Mungkin kita lupa atas perbuatan-perbuatan kita itu. Tetapi orang yang kita sakiti mungkin tidak akan pernah melupakannya sampai hari ini, atau mungkin sepanjang hidupnya. Kita bisa menyembunyikan kejahatan, kita bisa menutupi kesalahan, kita bisa mencari orang untuk membela kita. Mungkin dengan kedudukan yang kita miliki, jabatan, pangkat, uang, kekuasaan, bahkan relasi. Mungkin kita bisa memenangkan perkara-perkara di dunia ini. Pengadilan di dunia ini bisa kita kuasai. Yang hitam bisa dibuat seolah-olah putih, yang putih bisa dibuat seolah-olah hitam. Itulah pengadilan yang terjadi di dunia. Tetapi ada satu pengadilan yang tidak dapat kita atur. Ada satu hakim yang tidak dapat kita sogok. Ada satu kebenaran yang tidak dapat kita manipulasi, yaitu penghakiman Allah. Karena itu pengkhotbah berkata hari ini, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya tidak ada yang bisa disembunyikan. Nats hari ini memberikan kita pelajaran yang pertama. Pengadilan dunia berakhir, pasti berakhir itu. Tetapi pengadilan Allah tidak dapat dihindari. Pengkhotbah 12 adalah bagian penutup dari kitab yang banyak berbicara tentang kehidupan manusia yang sementara ini. Manusia mengejar kekayaan, kehormatan, pekerjaan, kesenangan, dan berbagi keberhasilan. Tetapi pada akhirnya semua itu akan kita tinggalkan. Akan ditinggalkan oleh manusia itu sendiri. Yang dibawa manusia bukan rumahnya, bukan jabatannya, bukan hartanya. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan apa yang kita bawa ke hadapan Allah? Yang dibawa ke hadapan Allah adalah pertanggungjawaban selama kita hidup. Ayat 14 mengatakan bahwa Allah menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Selama hidup mungkin bisa kita menyembunyikannya seperti yang saya katakan di atas. Ini berarti tidak ada kehidupan yang benar-benar tersembunyi dari Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Ada dosa yang tidak diketahui oleh keluarga kita, mungkin karena kita pintar sekali menyembunyikannya. Ada perkataan yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Ada perbuatan yang kita lakukan diam-diam. Ada niat jahat yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin. Ya. Manusia mungkin tidak melihatnya. Tapi satu yang pasti, Tuhan melihat semuanya yang kita lakukan. Bahkan satu helai pun di hadapan Tuhan itu bisa tahu, bisa diketahui oleh Tuhan. Dan
Penghakiman Allah bukan seperti pengadilan manusia yang bisa dipengaruhi oleh uang, jabatan, kekuasaan, relasi. Alkitab menggambarkan Kristus sebagai hakim yang adil. Ia tidak menghakimi berdasarkan penampilan, berdasarkan kekayaan, status sosial, atau siapa yang kita kenal. Ia mengetahui hati manusia dan kebenaran atas setiap perbuatan. Namun penghakiman Kristus juga bukan penghakiman tanpa kasih. Yesus adalah hakim yang adil, tetapi ia juga adalah juru selamat yang penuh kasih. Karena itu, berita penghakiman bukan hanya berita yang menakutkan bagi orang yang percaya dan hidup dalam Kristus. Ada pengharapan. Dosa dapat diakui, kesalahan dapat ditinggalkan, dan manusia dapat menerima pengampunan Allah. Tetapi kasih karunia bukan alasan untuk terus hidup dalam kejahatan. Justru karena Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita, kita dipanggil untuk bertobat dan hidup benar. Nah, pelajaran yang kedua dari renungan kita harian adalah hiduplah seakan-akan setiap hari kita akan memberikan pertanggungjawaban. Apa artinya itu? Pengkhotbah memberikan kesimpulan yang sangat sederhana. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takut akan Allah bukan berarti kita hidup dalam ketakutan terhadap Tuhan setiap hari, bukan itu. Ketakutan terus ketakutan, bukan itu. Takut akan Allah berarti kita menyadari bahwa hidup kita berada di hadapannya. Karena itu sebelum berbicara pikirkan, sebelum menyakiti orang pikirkan, sebelum memfitnah pikirkan, sebelum menipu pikirkan, sebelum menyalahgunakan jabatanmu pikirkan. Sebelum mengambil sesuatu yang bukan hak kita, pikirkan itu. Sebelum menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, pikirkan. Sebelum kau mengatakan sesuatu yang menyakiti setiap hati, pikirkan itu. Seperti yang dikatakan oleh orang Batak, joloni dilet bibir, asal hidok hata. Suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Maka jangan hanya bertanya, apa saya bisa lolos dari manusia? Tetapi bertanyalah, apakah hidup saya berkenan di hadapan Tuhan? Jangan hanya takut kepada polisi, takut kepada hukuman, takut kepada atasan, takut kepada pimpinan. Ya, tapi takutlah kepada Tuhan. Sebab manusia hanya dapat melihat sebahagian kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan melihat semuanya itu, bagaimana kita merefleksikan renungan hari ini? Apa yang akan tertinggal dari hidup kita? Apa yang bisa disaksikan oleh orang lain dalam hidup kita selama kita hidup? Dan ketika kita nanti meninggal dunia, orang akan mengingat perbuatan-perbuatan kita, yang baik atau yang buruk. Untuk itu, setiap orang meninggalkan jejak. Ada orang yang ketika meninggal dikenang karena kebaikannya. Orang akan berkata, dia pernah menolong saya, aku sedih sekali. Dia pernah menguatkan saya dalam doa. Kenapa dia cepat kali meninggal dunia? Mungkin orang lain berkata, dia pernah membuka jalan bagi saya. Dia ini orang yang jujur. Mungkin ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang bersama dengan kita. Dan kesaksian mereka positif kepada kita. Tetapi ada juga orang yang dikenang karena luka-luka yang ditinggalkannya. Mungkin orang pernah berkata karena kita menyakitinya. Dia pernah menghancurkan hidup saya. Dia pernah mempermalukan saya. Karena dia saya pernah kehilangan harapan. Siapa Anda di hadapan oleh orang lain? Jawablah itu. Maka pertanyaan adalah, ketika suatu hari nanti kita tidak ada lagi, apa yang akan diingat orang tentang kita? Tapi lebih dalam lagi, menurut nas ini, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, apa yang akan Tuhan lihat dalam kehidupan kita?
Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalau kita pernah menyakiti seseorang, mari belajar meminta maaf. Kalau kita pernah mengambil yang bukan hak kita, mari kembalikan. Kalau kita pernah menyalahgunakan kekuasaan, mari bertobat. Kalau kita pernah menghancurkan orang lain dengan perkataan, mari berhenti dan mulai membangun. Susunlah kata-katamu untuk menguatkan orang. Kalau selama ini kita hanya hidup mengejar keuntungan diri sendiri, mari belajar menjadi berkat. Dirimu menjadi berkat, perkataanmu menjadi berkat, keluargamu menjadi berkat. Apa yang kamu miliki itu menjadi berkat kepada orang lain. Hidupmu akan berdampak positif. Jangan menunggu penghakiman terakhir untuk menyadarkan bahwa kita telah menjalani hidup dengan salah. Selagi masih ada kesempatan, perbaikilah hidupmu. Perbaiki hidup ini. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di pengadilan terakhir nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah menutup seluruh pergumulan hidup manusia dengan dua hal. Yang pertama, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Karena itu jangan hidup hanya supaya terlihat baik di hadapan manusia. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Mungkin manusia bisa kita bohongi, mungkin manusia bisa kita sogok, mungkin manusia bisa kita kuasai, tetapi Tuhan tidak dapat dibohongi, tidak dapat disogok, dan tidak dapat dikuasai. Yang kedua, sebab itu, pada akhirnya, bukan berapa banyak yang kita miliki yang akan menjadi pertanyaan Tuhan. Saya ulangi lagi, sebab pada akhirnya yang kedua bukan berapa banyak yang kita miliki yang akan menjadi pertanyaan Tuhan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Harus kita pertanggungjawabkan itu. Hiduplah dengan benar hari ini, supaya ketika tiba waktunya kita berdiri di hadapan hakim yang adil, kita tidak datang dengan kesombongan, tetapi dengan iman kepada Kristus dan hati yang sudah bertobat. Amin. Pendeta Willy Rumapia, Pendeta Resort Medan Helvetia. Tuhan memberkati.